SMK yang berkarakter hebat, SMK yang siap bersaing, mampu berkompetisi di dunia industri, satu harapan besar bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurtika Kurniati. Saya selaku guru kimia di SMK Negeri 2 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas 11 Maret. Dengan nomor peserta 201199620858. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi derajat keasaman larutan pada subbab materi indikator asam basa. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon Bapak Ibu dosen masukannya agar pembelajaran saya lebih baik ke depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran ini, maka ini kita mulai. Ya, selesai. Mulai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat kalian jadi lebih semangat lagi, alangkah baiknya kita nyanyi dulu ya. Yel-yel dulu nyanyi, silahkan berdiri. Ada yang bisa mimpin di depan? Silahkan dipimpin. Kita bernyanyi dulu biar lebih semangat. Mutia, Ayuna, Dimas, Yoga, Riri, Agil, Farel, Ariel, Kalista, Nadira, Radit, Fahmi, Putra, Aufa, Salsabila, Farid, Teren, Rasya, Nur Salma, Jessica. Alhamdulillah hadir semua. Semoga hari ini kalian terus diberikan kesehatan, kemudian semangat dalam melakukan pembelajaran kita hari ini. Oke, minggu lalu kita belajar apa ya? Minggu lalu kita belajar apa ya? Asam basa. Oke, kalau menurut kalian, nih, ini gambar apa? Jeruk nipis. Oke. Dari sifat asam yang sudah kalian pelajari minggu lalu, kira-kira apa ya sifat asam itu? Salah satunya. Rasanya asam. Rasanya asam, iya. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Bersifat korosif, ya. Kalian pernah praktikum ya, pakai larutan elektrolit seperti itu?
Kemudian ini apa lagi? pH-nya rendah. pH-nya rendah. Wah, pH. Apa itu pH ya? Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Apa? Bersifat elektrolit ya, tadi dapat menghantarkan listrik ya. Kemudian yang ini apa nih? Gambar apa? Sabun. Sabun. Kira-kira sifat sabun apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu? Apa? Rasanya? Rasanya pahit. Kemudian apa lagi? Licin. Terus ada lagi? Apa? Iya, betul. Jadi semua yang kalian pelajari kemarin itu, gimana sih caranya? Kalau kalian ditanya asam, harus kalian cicipin rasanya manis? Enggak seperti itu kan? Masa tiba-tiba ada suatu larutan bersifat asam, ini kayaknya asam deh, saya cicipin dulu. Ya, nanti kalau H2SO4 kalian cicipi gimana? Kan berbahaya buat tubuh kalian. Kemudian basah. Basah seperti itu, NaOH. NaOH kayaknya ini basah. Coba sih rasanya seperti apa? Kan tidak harus kalian cicipi dengan rasa. Oke, untuk materi hari ini, jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan adalah dari yang tadi kalian untuk melihat bagaimana asam dan basa. Jadi kalian menganalisis sifat asam dan basa larutan itu menggunakan suatu indikator. Jadi tidak dirasa, tidak dijilat, atau tidak kalian pegang-pegang. Jadi kok perumpamannya licin seperti itu, tidak seperti itu. Kemudian nanti kalian akan melakukan praktikum. Jadi kalian bisa merancang praktikum mengenai penentuan asam basa suatu larutan. Setelah melakukan praktikum, kalian bisa menyimpulkan dan menyajikan data praktikum itu dengan menentukan sifat asam atau basa suatu larutan menggunakan kertas lakmus dan indikator alami. Sudah bawa ya bahan-bahannya? Ya. Kemudian yang terakhir, setelah dapat menyimpulkan, kalian dapat menampilkan dan mempresentasikan hasil praktikum kalian di depan. Oke, itulah kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini. Gimana? Semangat nggak kira-kira ingin mencoba mencampur-campurkan sesuatu? Oke, alhamdulillah semangat ya. Harus semangat. Oke, sebelumnya kita pretest dulu, siapkan gadget kalian. Kita akan melakukan kuisis. Ini kodenya. Atau kalian bisa scan di situ ya. Siapa yang semalam belajarnya dengan semangat? Oke, ada Ayuna, tepuk tangan untuk Ayuna. Kemudian ada Aufa. Nah, sekarang kita masuk ke orientasi masalah. Kalian bisa melihat video yang Ibu kasih. Oh ya, sebelumnya kalian sudah duduk per kelompok berdasarkan kelompok yang udah Ibu kirim kan ya? Ya. Udah download juga materi yang ada di e-learning? Oke, silahkan disimak videonya ini. Nanti kalian coba pikirkan apa yang kalian bisa dapatkan dari video. 9 hal menakjubkan ini bakal kamu rasain kalau kamu cuma minum air. Kita semua pasti tahu kan kalau minuman berbahaya bisa menyebabkan obesitas, masalah jantung, sakit perut, penyakit kulit, gigi berlubang. Kalau diterusin bakal makin nyemil. Gini aja deh, gimana kalau kita cuma minum air putih aja? Efek apa aja sih yang bakal terjadi pada tubuh kita? Blogger dan dosen terkenal bernama Chris Bailey meneliti topik ini selama 1 bulan. Lalu dia berhasil membuat kesimpulan positif dan mengejutkan. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin poin pentingnya. Jadi siap-siap ya, semua fakta ini bakal bikin tuh. Ini beneran loh. 5 gelas air putih setiap hari bisa menurunkan risiko serangan jantung sampai 41%.
Mantap nggak tuh? Jadi tunggu apa lagi? Cepetan minum air putih biar tubuhmu tetap sehat. Dari video yang tadi, kira-kira ada nggak pertanyaan yang akan kalian berikan ketika setelah melihat videonya? Ya. Kenapa air dapat menurunkan berat badan? Kenapa air dapat menurunkan berat badan? Jangan lupa dicatat ya. Kemudian ada lagi, Mutia? Ya, mengapa air dapat memperlancar metabolisme? Ada lagi? Bagus ya. Kemudian apa lagi? Menekan nafsu makan. Iya. Kemudian? Mengapa air dapat menurunkan risiko penyakitnya? Iya, oke. Bagus ya. Dari apa hipotesis nanti yang kalian sudah kemukakan nanti ditulis ya di LKPD-nya ya. Kemudian satu lagi, ada video yang harus kalian amati satu lagi. Saat kita diandalkan, jangan biarkan menghalangi. Aduh, minumnya lancar. Cepat gunakan beri dan buangkan nama. Saatnya kembali jadi andalan. Milanda, cepat sikat sakit mah. Oke. Dari yang tadi setelah air, kemudian ada yang pernah sakit ini nggak? Sakit perut karena mah? Ya. Kira-kira dari video tadi apa pertanyaan yang kalian ajukan dari video tadi? Ada? Apa yang membuat cairan itu menekan sakit lambung Apa? Menjadi normal kembali, ya. Kenapa bisa sih obat sakit lambung itu bisa langsung menormalkan lambung? Terus ada lagi? Putra? penyebab asam lambung apa? Penyebab asam lambung apa ya? Ada lagi? Nggak ada? Ya? Gil? Apa yang terkandung dalam milanta? Apa yang terkandung dalam milanta? Wah, hebat banget. Agi langsung dapat. Apa sih kandungan milanta? Kok bisa dapat langsung menekan apa namanya? Lambung ya, asam lambung tadi. Kandungannya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, nanti kita buktikan di dalam praktikum kita. Kira-kira obat sakit mah itu kandungannya apa sih gitu? Apakah dia sifatnya asam ataukah dia sifatnya basa? Nah, kalau yang ini kalian tahu nggak? Apa? Mana? Ini yang ini, bukan? Bunga sepatu. Kalau yang ini? Teleng. Banyak ya sekitar kalian ya? Kemudian ini? Kira-kira buat apa sih mereka ini? Kok ada di gambar sini? Oh, kita akan buat indikator alami. Kira-kira nanti mana sih yang paling bagus ya untuk menentukan mana sih yang asam, mana sih yang basa? Nanti kalian akan melakukan praktikum ini. Oke, silahkan berkelompok, kemudian ambil alat, LKPD, dan bahan yang ada di depan. Silahkan perwakilan kelompoknya. Oke, selain dengan kalian langsung menggunakan praktikum, kemarin Ibu udah bilang ya, download aplikasi Assembler. Kalian bisa melihat di sini aplikasi AR. Jadi cara praktikum menggunakan kertas lakmus. Nanti kalian bisa lihat di situ. Coba sambil menunggu temennya mengambil bahan, silahkan dicek di sini. Bagaimana sih caranya melakukan praktikum menggunakan kertas lakmus? Tapi ini beda ya, yang diuji beda dengan kalian, cuma secara prinsip tata caranya sama. Atau langsung scan di sini nih, muncul dia nanti. Ada? Fahmi udah ada aplikasinya, Fahmi? Bisa dilihat AR-nya? Kalian bisa pilih di situ AR atau bentuk 3 dimensinya ya. Oke, sudah? Kalau sudah, silahkan melakukan praktikum sesuai instruksi yang di dalam LKPD.
Pertama, kalian buat apa dulu tuh? Di situ di LKPD-nya buat apa dulu? Indikator alami. Jadi kalian buat indikator alaminya dulu. Dari apa aja di situ indikator alaminya? Dari apa? Bunga sepatu, terus bunga teleng sama kunyit. Melarutkan kunyitnya pakai alkohol ya, biar dia terekstrak secara baik. Alkoholnya ada di depan bahan. Awalnya suka warnanya apa? Setelah dikasih indikator misalkan warnanya jadi apa? Nah, supaya kalian gampang, itu kan nanti ada apa kayak apaknya disaring, pakai sari. Ini sama sih. Kalau dulu ada apa? Udah jelas kan? Kira-kira berapa? Ini berapa? Satu. Ini untuk plat RS kira 3 miliar. Kita bisa atas bawahnya panas, atasnya dingin. Masih panas gimana? Enggak sabar. Udah mulai mengaruhkan. Oke, sudah selesai semua mengisi LKPD-nya? Sudah selesai untuk presentasi? Oke, kita mulai presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Samil. Saya karena tanah air. Saya Nursama Syahbani. Saya Jessica. Karena sifat obat sakit mah bersifat basah karena dapat menetralkan penyakit asam lambung di lambung. Ya, di dalam asam lambung Iya, pH-nya asam. ya. Kemudian tadi pas kalian praktikum dapatnya Netral. basah. Kemudian asam ditambah basah jadi
netral. Makanya ketika ditambahkan obat sakit lambung, saat asam lambung meningkat, maka pH di dalam lambung itu bisa ditekan oleh basa dari obat ma. Kandungannya apa kira-kira tadi? Kandungannya magnesium hidroksida, ya kan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi nggak? Ada yang mau menanggapi? Sama? Atau ada yang beda? Sama? Sama. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk yang kita masuk ke dalam praktikum ya. Untuk yang praktikum, pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan pertama dan kedua, siapa yang mau presentasikan? Oh, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Putra. Nama saya Rami. Nama saya Farid. Nama saya Rasa, nama saya Alfa. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kelompokkan larutan yang tinggi sesuai dengan sifatnya. Larutan yang bersifat asam yaitu larutan cuka, larutan vitamin C. Yang kedua, larutan yang bersifat basa itu larutan sabun dan larutan obat ma. Yang netral itu air. Yang kedua pertanyaannya. Pertanyaan kedua adalah di larutan asam basa menggunakan kertas waktu dan merah, biru dan merah. Jika larutan bersifat asam dicelup dengan kertas waktu biru akan berubah menjadi merah. Jika larutan bersifat basa, lakmus merah akan berubah menjadi biru. Sudah? Oke, kelompok 3 gimana? Sekian dari Bentar, kelompok 3 ditanggapi dulu. Ada yang beda atau sama? Sama? Sama. Oke, yang lainnya? Ada yang berbeda? Kalau sudah tidak ada, berarti sama semua ya stasiunnya ya. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, presentasikan, berikan contoh manfaat asam basa pada bidang kompetensi teknik komputer dan jaringan. Kami setelah meresearch di Google Ya. bahwa yang memberi manfaat asam basa pada bidang kompetensi teknik komputer dan jaringan adalah bisa mengoptimalkan performa jaringan komputer, dan pendekatan asam basa bisa digunakan dalam merancang keamanan sistem komputer jaringan. Kelompok 1. Pasta gigi yang bersifat basa digunakan dengan cara dioleskan pada prosesor komputer yang digunakan untuk meredamkan panas agar tidak terjadi overheat. Ya, berarti pasta gigi sifatnya basah. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi? Kelompok 2 mungkin dapat apa? kan di dalam komputer tuh motherboardnya ada baterai CMOS tuh. Nah, Ya. asam basa tuh juga dalam elektrolitnya situ tuh. Elektrolit apa? Baterai CMOS. Oh ya. Komputer. Oke, ada lagi? Terakhir ya, terakhir. Itu aja. Nih, siapa? Oke, terakhir dari kelompok 3 ya. Terakhir apa? Slime pembersih keyboard komputer. Slime biasanya digunakan untuk mainan anak-anak karena teksturnya lembut dan kenyal. Namun demikian, slime juga bermanfaat untuk membersihkan debu atau kotoran pada permukaan atau sela-sela keyboard dan lubang speaker. Oke, berarti pakai slime ya. Slime itu bahan dasarnya apa ya? Lem. Sama? Boraks. Gom. Sifatnya apa? Sifatnya apa? Sifatnya basah. Jadi si slime bisa digunakan untuk membersihkan kotoran di sela-sela komputer kalian. Berarti banyak ya ternyata manfaat untuk di dalam
jurusan kalian. Berarti sudah kalian bisa mengkaitkan, ternyata pelajaran ini ternyata bisa dikaitkan ke dalam jurusan TKJ. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah selesai presentasinya untuk kita hari ini. Oke, terakhir adalah kita akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua yang sudah kalian lakukan hari ini dan apa materi yang kalian dapatkan hari ini. Tolong satu orang perwakilan mewakili apa sih kesimpulan kita hari ini? Siapa? Oh, oke, Putra. Silahkan Putra. Kesimpulan dari eksperimen hari ini adalah indikator asam dan basa adalah sebuah zat yang berbeda warnanya, dan jika dimasukkan ke dalam larutan asam atau larutan basa akan berubah warnanya. Oke, terima kasih Putra. Jadi kalian tadi sudah tahu ya, ternyata ketika kita akan mencari atau melihat larutan itu termasuk asam atau basa, berarti tidak dipegang atau dirasakan, tapi ada suatu indikator. Nah, indikatornya tadi itu tidak hanya indikator asam basa, alami sama lakmus. Ternyata ada indikator lain selain mereka. Selain lakmus sama alami. Ada apa aja? Indikatornya selain itu ada indikator universal. Ternyata lakmus universal itu ada dua ya. Ada yang dari kertas seperti itu, sama satu lagi adalah indikator yang dia larutan. Jadi larutannya itu ketika seperti fenolftalin, bromtimolbu, ketika ditetesin juga akan ada range pH-nya. Range pH-nya itu nanti warnanya akan berbeda-beda. Kemudian ada satu lagi alat, namanya adalah alat pH meter. Oke, pH meter, jadi nanti kalian akan tahu pH-nya tuh berapa sih gitu. Nah, tadi kan ada yang hubungannya, apa sih hubungannya sama air gitu kan? Tadi kalian masih ingat molekul air H2O ya? H2O. Ketika terionisasi, H2O itu akan berubah menjadi H+ dan OH-. Oke. Ternyata derajat atau ketetapan dari H2O di dalam airnya, H2O ini kecil sehingga dia dianggap konstan. Maka ada namanya ketetapan kesetimbangan, itu adalah H+ ditambah OH min. Nah, di sini ada KW ya. KW itu adalah ketetapan dari si air. Itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Oke. Karena KW itu adalah H+ ditambah OH min. Ketika pH itu netral, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH min. Kalian ingat di matematika, min log H+ adalah pH. Jadi pH adalah power of hidrogen, atau bisa digunakan untuk menentukan dari derajat keasaman suatu larutan menggunakan suatu indikator. Oke, jelas ya dari sini ya. Nah, ini yang tadi yang Ibu udah jelaskan. Kemudian kita akan refleksi dulu sebentar. Silahkan buka HP kalian lagi. mentimeter.com. Kodenya adalah 68598. Jadi bagaimana hari ini, silahkan tulis 3 perasaan yang menurut kalian alami setelah mengikuti pelajaran hari ini. 3 ya, 3 perasaan. Apakah senang, apakah sedih, apakah kesel, silahkan disebutkan di sini ya. Oke, voting
Oke, udah ada yang masuk? Ada lagi? Udah. Kodenya dimasukkan 682598. Iya dan tidak. Oke, apakah setelah melakukan pelajaran kimia hari ini dapat meningkatkan motivasi belajar kalian? Coba kita lihat. Baru 11 responden. Ini siapa nih yang ketawa? Ketawa nangis apa ketawa? Nangis tuh, karena cairan asam basa. Kan nggak masalah, itu nggak tidak apa alami terbuatnya. Dia tidak expect tuh bakal Teknis alami itu. padahal terharu. Udah? Oke, ternyata terbanyak adalah seru ya. Oke. Terakhir, voting udah Ibu tutup ya. Terakhir adalah ini. Apakah kalian kesulitan dalam mengaitkan konsep kimia tentang asam basa dalam kehidupan sehari-hari? Dapat diatasi? Apakah kalian susah? Tadi kan udah pada bisa ya mengkaitkan, khususnya di jurusan TK aja ya. Siapa yang ngomong bisa lah? Agil ini ya. Oke, of course. Oke. Close ya. Oke, alhamdulillah refleksinya sudah kita selesaikan. Nanti tolong isi lagi yang ada di learning ya. Isi lagi yang ada di learning. Sekarang kita coba kuisis dengan metode yang lain. Tetap kuisis ya, tapi pakai paper model. Jadi pakai paper modelnya tolong dibagikan sesuai dengan namanya. Abnu, tolong dibagikan sesuai dengan namanya. P1 siapa? Sudah selesai ya, kita melaksanakan post test. Ada Aufa dan Nadira, silahkan ke depan ya, Ibu ada sesuatu buat kalian. Oke.
Nih, untuk belajar ya di rumah ya. Nih buat kalian. Yang belum beruntung berarti nanti kalian di pertemuan selanjutnya ya, supaya nanti kalian bisa lebih semangat lagi. Tepuk tangan buat temennya bertiga. Oke. Ketika post test dan refleksi sudah selesai dilakukan, berarti pembelajaran kita hari ini pun sudah selesai. Jadi ini seperti alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini ada suatu pepatah dari, jadi fenomena terbesar sepanjang sejarah adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Jadi sikap kalian saat ini itu bisa diubah dengan menjadi lebih baik untuk menentukan masa depan kalian. Dari asam basa yang tadi loh, kalian bisa akan memilih mana sih yang akan saya ikuti, apakah ke arah asam atau arah basa. Berarti arah baik ataupun arah jahat. Bukan berarti asam basa tidak baik ya. Maksud saya pilihan itu kalian yang menentukan, seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan belajar perhitungan dari pH larutan. Tadi kan udah belajar tentang indikator asam basa ya. Kemudian nanti ke depan kita ada hitung-hitungannya. Ternyata pH itu selain menggunakan indikator, kita juga ada perhitungan dari si pH yang tadi, yang ini. pH min log H plus. Jadi nanti kita akan belajar tentang perhitungan dari pH larutan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, karena waktu kita sudah habis, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham? Sudah paham. Kalau waktu sudah habis, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa dulu sebelum pulang. Siapkan ketua kelasnya untuk berdoa. Siap. Sebelum mewakili pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap prioritaskan belajar. TKJ Jaya Jaya Jaya. Terima kasih.